Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Jelani Manjur. Mantap dengan hasil jujur. Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Salam dari Cut to Cut Studio. Terima kasih. Kali ini kita akan bahas tentang mengenal tugu-tugu di Jakarta. Sebelumnya telah saya jelaskan tentang Tugu Monas di Jakarta. Hari ini kita akan membahas 6 tugu di Jakarta. Apa saja? Mari simak penjelasannya sebagai berikut. Tugu nomor 1 adalah Tugu Tani. Nomor 2, Monumen Selamat Datang. Nomor 3, Tugu Proklamasi. Nomor 4, Tugu Pancoran. Nomor 5, Monumen Pancasila Sakti. Dan nomor 6, Tugu Jenderal Sudirman. Mari kita uraikan satu per satu. Nomor 1 adalah Tugu Tani. Bentuknya seperti ini. Bentuk fisik. Secara kenampakan, Tugu Tani berwarna hitam pekat dengan bahan terbuat dari perunggu, dengan figur seorang wanita bersanggul dan mengenakan kebaya, memberikan perbekalan makanan kepada figur seorang pria yang berdiri tegak dengan mengenakan caping, topi yang biasa digunakan golongan petani di Indonesia, dengan senjata berlaras panjang lengkap dengan belati. Ini gambarnya ya. Patung ini mencitrakan sebuah keluarga yang pergi berjuang untuk kebebasan. Di alas patung tersebut tertulis hanya bangsa yang dapat menghargai pahlawan-pahlawannya yang dapat menjadi bangsa besar. Sejarah Tugu Tani. Sedangkan versi lain mengatakan asal-usul pembangunan Tugu Tani berhubungan dengan pengklaiman daerah Irian Barat. Dalam sebuah buku diceritakan bahwa Soekarno menginginkan Tugu Tani dibuat untuk memperingati perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan Irian Barat yang selama ini dikuasai oleh Belanda hingga tahun 1963. Jadi dibuat di kala Presiden Indonesia ke-1, yaitu Presiden Soekarno. Sedangkan proses pembuatan patung Tugu Tani hingga menyerupai seorang petani dan wanita diperoleh dari perjalanan Manizer ketika mengunjungi Indonesia pada tahun 1960. Kala itu dia mendengar cerita tentang kisah seorang ibu yang mendukung anaknya untuk berperang demi negaranya dan mengingatkan anaknya untuk jangan pernah meninggalkan orang tuanya. Kembali ke Uni Soviet, ia bersama rekannya membuat patung tersebut sebagai kenang-kenangan. Tugu yang berikutnya adalah Monumen Selamat Datang. Monumen Selamat Datang adalah sebuah monumen yang terletak di tengah bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Monumen ini berupa patung sepasang manusia yang sedang menggenggam bunga dan melambaikan tangan. Patung tersebut menghadap ke utara, yang berarti mereka menyambut orang-orang yang datang dari arah Monumen Nasional. Biasanya pada hari Minggu masyarakat Jakarta mengadakan Car Free Day di daerah ini. Sejarah Monumen Selamat Datang. Pada tahun 1962, Jakarta menyambut tamu-tamu kenegaraan di bundaran Hotel Indonesia. Ketika itu, Presiden Soekarno membangun Monumen Selamat Datang dalam rangka Asian Games ke-4 yang diadakan di Jakarta.
para atlet dan ofisial menginap di Hotel Indonesia dan bertanding di Komplek Olahraga Ikada, sekarang bernama Komplek Gelora Bung Karno, Senayan. Stadion Senayan pada saat itu adalah stadion terbesar dan termegah di Asia Tenggara yang mampu menampung 120.000 penonton. Ide pembuatan patung ini berasal dari Presiden Soekarno dan rancangan awalnya dikerjakan oleh Heng Ngantung yang pada saat itu merupakan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Tinggi patung perunggu ini dari kepala sampai kaki 5 meter, sedangkan tinggi seluruhnya dari kaki hingga tangan yang melambai adalah 7 meter dan tinggi kaki patung adalah 10 meter. Pelaksana pembuatan patung ini adalah tim pematung keluarga Arca pimpinan Edi Sunarso di Karangwuni. Pada saat pembuatannya, Presiden Soekarno didampingi Duta Besar Amerika Serikat Howard P. Jones beserta para menteri sempat berkunjung ke sanggar Edi Sunarso. Pembuatan patung ini memakan waktu sekitar 1 tahun. Monumen Selamat Datang kemudian diresmikan oleh Soekarno pada tahun 1962. Berikutnya, Tugu Proklamasi. Tugu Proklamasi adalah tugu peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang berdiri di Kompleks Taman Proklamasi di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Taman tersebut berlokasi di bekas kediaman Soekarno di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56. Rumah tersebut telah dihancurkan, adalah lokasi pembacaan proklamasi kemerdekaan. Pada kompleks juga terdapat monumen 2 patung Soekarno-Hatta berukuran besar yang berdiri berdampingan, mirip dengan dokumentasi foto ketika naskah proklamasi pertama kali dibacakan. Di tengah-tengah 2 patung proklamator terdapat patung naskah proklamasi terbuat dari lempengan batu marmer hitam dengan susunan dan bentuk tulisan mirip dengan naskah ketikan aslinya. Sejarah Tugu Proklamasi. Kompleks Taman Proklamasi terletak di sebidang tanah tempat bekas kediaman Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56. Presiden Soekarno menyatakan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dari teras depan rumah ini. Rumah tersebut kemudian dikenal sebagai Gedung Proklamasi. Untuk menandai ulang tahun pertama kemerdekaan Indonesia, sebuah tugu peringatan dalam bentuk obelisk kecil dibangun pada tahun 1946 oleh kelompok Ikatan Wanita Jakarta. Tugu peringatan ini dikenal sebagai Tugu Peringatan 1 Tahun Republik Indonesia, dibangun di halaman depan Gedung Proklamasi. Kemudian tugu tersebut dinamai ulang sebagai Tugu Proklamasi. Sejak saat itu, para pemuda dan pelajar Indonesia mengadakan upacara tahunan untuk merayakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Menyusul pemindahan penuh kedaulatan Indonesia pada tahun 1950, Taman Proklamasi setiap tahun dikunjungi oleh Presiden dan Wakil Presiden Indonesia setiap tahun untuk meletakkan bunga dan menghormati prajurit yang gugur. Upacara tersebut juga dihadiri oleh tamu dari negara lain. Sejak 1956, popularitas Taman Proklamasi sebagai tempat berkumpulnya upacara mulai menurun, terlepas dari anjuran para sesepuh kota agar rumah tersebut direnovasi pada malam hari tanggal 15 Agustus 1960.
Soekarno memerintahkan pembongkaran rumah dan peringatan Tugu Proklamasi. Menurut Soekarno, Tugu Proklamasi sebenarnya adalah Tugu Linggarjati. Pernyataannya tersebut tidak jelas, tetapi tampaknya Soekarno berpikir bahwa baik rumah dan monumen tersebut tidak cukup besar untuk menjadi monumen nasional, meskipun signifikansi historisnya cukup penting. 3 potongan marmer dari Tugu Proklamasi kemudian disimpan di rumah Yos Masdani sebagai kenang-kenangan. Tugu peringatan rencananya akan dibangun kembali pada tahun 1972 di bawah usulan Gubernur Ali Sadikin. Pada tanggal 1 Januari 1961, Presiden Soekarno meresmikan pembangunan Tugu Petir yang kemudian juga dikenal sebagai Monumen Proklamasi. Pada tahun 1972, pembangunan Gedung Proklamasi yang modernis, sekarang Gedung Perintis Kemerdekaan, dimulai. Pada tahun yang sama, Tugu Proklamasi yang dihancurkan sebelumnya dibangun kembali dengan desain serupa. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1980, monumen terakhir Taman Proklamasi, Monumen Pahlawan Proklamator Soekarno-Hatta yang berukuran besar diresmikan oleh Presiden Soeharto, Presiden Indonesia yang kedua. Berikutnya Tugu Pancoran. Monumen Patung Dirgantara atau lebih dikenal dengan nama Patung Pancoran adalah salah satu monumen patung yang terdapat di Jakarta. Letak monumen ini berada di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, tepat di depan kompleks perkantoran Wisma Albiron Dirgantara yang dulunya merupakan markas besar TNI Angkatan Udara. Posisinya yang strategis karena merupakan pintu gerbang menuju Jakarta bagi para pendatang yang baru saja mendarat di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma. Ide pertama pembuatan patung adalah dari Presiden Soekarno yang menghendaki agar dibuat sebuah patung mengenai dunia penerbangan Indonesia atau kedirgantaraan. Patung ini menggambarkan manusia angkasa, yang berarti menggambarkan semangat keberanian bangsa Indonesia yang menjelajah angkasa. Sejarah Tugu Pancoran. Patung ini dirancang oleh Edi Sunarso sekitar tahun 1964 sampai 1965 dengan bantuan dari keluarga Arca Yogyakarta. Sedangkan proses pengecorannya dilaksanakan oleh pengecoran patung perunggu artistik dekoratif Yogyakarta, pimpinan I Gardono. Berat patung yang terbuat dari perunggu ini mencapai 11 ton, sementara tinggi patung itu sendiri adalah 11 meter dan kaki patung mencapai 27 meter. Proses pembangunannya dilakukan oleh PN Hutama Karya dengan Insinyur Sutami sebagai arsitek pelaksana. Pengerjaan Tugu Pancoran sempat mengalami keterlambatan karena peristiwa gerakan 30 September PKI pada tahun 1965. Rancangan patung ini berdasarkan atas permintaan Bung Karno untuk menampilkan keperkasaan bangsa Indonesia di bidang dirgantara. Penekanan dari desain patung tersebut berarti bahwa untuk mencapai keperkasaan bangsa Indonesia mengandalkan sifat-sifat jujur, berani, dan bersemangat. Proses pemasangan patung dirgantara sering ditunggui oleh Bung Karno, sehingga kehadirannya selalu merepotkan aparat negara yang bertugas menjaga keamanan sang kepala negara. Alat pemasangannya sederhana saja, yaitu menggunakan derek tarikan tangan. Patung yang berat keseluruhannya 11 ton tersebut terbagi dalam potongan-potongan yang masing-masing beratnya 1 ton. 1 ton itu adalah 1000 kilogram.
Pemasangan patung Dirgantara akhirnya dapat selesai pada akhir tahun 1966. Patung Dirgantara ditempatkan di lokasi ini karena strategis, merupakan pintu gerbang kawasan Jakarta Selatan dari lapangan terbang Halim Perdana Kusuma. Selain itu, dekat dengan dahulu markas besar Angkatan Udara Republik Indonesia. Berikutnya Monumen Pancasila Sakti. Monumen Pancasila Sakti dibangun atas gagasan Presiden kedua Indonesia, yaitu Soeharto. Dibangun di atas tanah seluas 14,6 hektar. Monumen ini dibangun dengan tujuan mengingat perjuangan para pahlawan revolusi yang berjuang mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila, dari ancaman ideologi komunis. Ketujuh pahlawan revolusi tersebut adalah 1. Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani, 2. Mayor Jenderal TNI R. Suprapto, 3. Mayor Jenderal TNI MT Haryono, 4. Mayor Jenderal TNI Siswondo Parman, 5. Brigadir Jenderal TNI DI Panjaitan, 6. Brigadir Jenderal TNI Sutoyo Siswo Miharjo, dan ke-7 Perwira TNI Letnan 1 Pierre Tendean, yaitu Ajudan Abdul Haris Nasution. Jenderal TNI AH Nasution juga disebut sebagai salah seorang target, namun dia selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Sebaliknya, putrinya Ade Irma Suryani Nasution dan Ajudan AH Nasution, Letu Pierre Tendean, tewas dalam usaha pembunuhan tersebut. Monumen yang terletak di daerah Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur ini berisikan bermacam-macam hal dari masa pemberontakan G30 SPKI, seperti pakaian asli para pahlawan revolusi. Sejarah Monumen Pancasila Sakti. Monumen ini dibangun di atas lahan seluas 9 hektar atas prakarsa Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Soeharto. Dibangun untuk mengingat perjuangan para pahlawan revolusi yang berjuang mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia, Pancasila, dari ancaman ideologi komunis. Monumen ini terletak di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Di sebelah selatan terdapat markas besar Tentara Nasional Indonesia, Cilangkap. Sebelah utaranya adalah Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, sedangkan sebelah timur adalah Pasar Pondok Gede, dan sebelah barat Taman Mini Indonesia Indah. Sebelum menjadi sebuah museum sejarah, tempat ini merupakan tanah atau kebun kosong yang dijadikan sebagai tempat pembuangan terakhir para korban gerakan 30 September 1965 atau G30S. Di kawasan kebun kosong itu terdapat sebuah lubang sumur tua sedalam 12 meter yang digunakan untuk membuang jenazah para korban G30S. Sumur itu berdiameter 75 cm. Selanjutnya, Tugu Jenderal Sudirman. Patung Jenderal Sudirman merupakan salah satu patung yang berada di Jakarta, tepatnya di kawasan Duku Atas, depan gedung BNI Jalan Jenderal Sudirman. Patung ini memiliki tinggi keseluruhan 12 meter dan terdiri atas tinggi patung 6,5 meter dan penyangga 5,5 meter. Patung ini terbuat dari perunggu seberat 4 ton dengan anggaran sebesar 3,5 miliar rupiah. Dan dikerjakan oleh seniman sekaligus dosen seni rupa Institut Teknologi Bandung, yaitu Sunario. Sosok Jenderal Sudirman digambarkan berdiri kokoh, menghormat, dan kepala sedikit mendongak ke atas untuk memberi kesan dinamis. Karena berdiri di tengah kawasan yang penuh dengan beragam aktivitas, patung sengaja didesain sederhana dan tidak memerlukan banyak rincian.
Rencana pembangunan patung Sudirman dan sejumlah patung yang akan menghiasi jalan protokol sesuai nama jalan mencuat pada bulan September tahun 2001. Rencana itu merupakan realisasi sayembara patung pahlawan yang dilakukan pada tahun 1999. Lokasi patung merupakan satu garis lurus yang berujung dari patung pemuda membangun di Kebayoran sampai Tugu Monumen Nasional. Peresmian patung Jenderal Sudirman dilaksanakan tanggal 16 Agustus tahun 2003. Peresmian sempat diwarnai untuk rasa sekelompok pemuda Panglima Besar Kemerdekaan RI yang seharusnya menjadi simbol semangat perjuangan bangsa Indonesia kini telah pudar makna kepahlawanannya. Karena Jenderal Sudirman digambarkan sedang dalam posisi menghormat, posisi patung dianggap tidak pada tempatnya. Karena sebagai Panglima Besar, Sudirman tidak selayaknya menghormat kepada sembarang warga yang melintasi jalan, yang justru seharusnya menghormati. Hal ini pula yang sempat diangkat dalam film Naga Bonar 2. Meski demikian, Gubernur DKI Jakarta Sutioso didampingi Kepala Dinas Pertamanan DKI Jakarta Maurits Napitupulu dan salah satu keluarga besar Jenderal Sudirman, Hanung Faini, tetap meresmikan berdirinya patung Jenderal Sudirman itu. Jenderal Sudirman adalah pemimpin pasukan gerilya pada masa Perang Kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949. Ia menyandang anugerah Panglima Besar. Jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara layak dikenang dan diabadikan. Patung Jenderal Sudirman selain ditempatkan di Indonesia, ternyata di Jepang juga ada. Pada tanggal 14 Januari 2011 silam, secara resmi Kementerian Pertahanan Jepang di Tokyo memutuskan untuk menempatkan sang jenderal tersohor itu di taman belakang kantor. Patung sang jenderal adalah hadiah dari Kementerian Pertahanan RI kepada Kementerian Pertahanan Jepang. Betapa sang jenderal dengan gagah berani mengusir penjajah dari Belanda dan Inggris yang ingin menguasai Pertiwi. Sosok tua Mr. Yamamoto yang begitu semangat menceritakan setiap detail perjuangan sang jenderal. Entah dari mana dia mendapatkan informasi itu semua. Dan patung Jenderal Sudirman di kantor Kementerian Jenderal yang berdiri kokoh agaknya menjadi bukti sahih betapa orang Jepang menyimpan kekaguman dan rasa hormat terhadap bangsa kita. Demikian pembelajaran hari ini tentang tugu-tugu di Jakarta. Berikutnya kalian latihan soal. Latihan soal terdiri hanya 5 nomor saja. Nomor 1. Jelaskan proses pembuatan tugu tani. Nomor 2. Jelaskan tujuan dibangunnya Monumen Selamat Datang. Nomor 3. Di manakah kita dapat melihat Tugu Pancoran? Nomor 4. Jelaskan sejarah Tugu Proklamasi. Nomor 5. Apa tujuan pembuatan Monumen Pancasila Sakti? Ya, soal hanya terdiri dari 5 nomor saja. Silakan kalian kerjakan dengan penuh semangat seperti para pahlawan kita. Jangan mudah menyerah, tetap semangat. Salam manjur, mantap dengan hasil jujur.